Bab 1286, hentikan pertarungan. Benar, Julian ada di sini untuk menghentikan pertarungan. Kedua pasukan bertempur, dan terlalu banyak orang yang tewas. Terutama di pihak tentara wanita, ratusan ribu tentara terbunuh dan meninggalkan baju besi mereka. Sekarang hanya tersisa ratusan ribu. Jika pertempuran terus berlanjut, ratusan ribu orang ini akan terbunuh. Jenderal laki-laki itu memandang Julian dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata, ini adalah masalah antara kedua negara kita dan tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu lebih tahu, keluar dari sini, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Julian berkata dengan tenang, mengapa, kamu tidak ingin mundur? Ya, lalu kenapa? Jenderal laki-laki itu berkata dengan dingin, tentara kita akan langsung masuk, menghancurkan negara wanita murni, menduduki negara wanita murni, dan bersiap untuk menyatukan dunia. Dari kata-kata ini, Julian tahu bahwa perkelahian ini disebabkan oleh pria itu. Negara tempat wanita tersebut berada disebut negara wanita murni. Dia bertanya dengan tenang, kamu berasal dari negara mana? Pria itu memandang Julian dengan jijik dan berkata, dengarkan baik-baik, saya adalah Marsekal Agung Kerajaan Keiyuan. Kali ini saya memimpin 1 juta tentara ke selatan untuk menduduki kerajaan wanita murni. Julian melirik ke bawah. Di bawah, para prajurit kerajaan wanita murni terus-menerus melarikan diri di bawah serangan tentara kerajaan Keiyuan. Satu demi satu, para prajurit kerajaan wanita murni terbunuh dan jatuh ke tanah dalam genangan darah. Seluruh ngarai dipenuhi dengan sungai darah dan tumpukan mayat. Perang itu kejam. Julian memahami hal ini dengan sangat baik. Dia pernah menjadi Raja Naga dari kerajaan Sia besar di bumi, dengan sejuta pasukan naga hitam di bawah kendalinya dan bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda tidak memerintahkan penyerangan dihentikan, saya tidak akan bersikap sopan. Julian mengeluarkan ultimatum. Haha, hanya karena kamu. Jenderal Kerajaan Keiyuan tertawa, memandang Julian dengan jijik, dan berkata, hanya karena kamu adalah alam dharma tingkat pertama. Julian melihat bahwa kata-kata baik dan bujukannya tidak ada gunanya, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Aliran energi sejati dalam tubuh menstimulasi tulang naga, dan kekuatan tulang naga di tubuh meresap ke seluruh tubuh, memberinya kekuatan yang kuat, dan auranya melonjak pada saat ini. Pengadilan kematian. Merasakan aura Julian meningkat, wajah Jenderal Kerajaan Keiyuan menjadi gelap, dan dia menikam pedang panjang di tangannya, meletus dengan energi pedang yang sangat menakutkan. Julian berdiri di sana, tidak bergerak. Biarkan energi pedang menyerangnya. Saat energi pedang menyerangnya, hal itu tidak menimbulkan bahaya apapun padanya. Kamu, bagaimana ini mungkin? Jenderal Kerajaan Keiyuan terkejut. Julian tersenyum tipis. Dia adalah tubuh pedang. Untuk membangkitkan energi pedang yang tak terkalahkan, dia tidak segan-segan melatih pedang dan menanam benih pedang di tubuhnya, dan akhirnya membangkitkan energi pedang yang tak terkalahkan. Bagaimana energi pedang biasa bisa menyakitinya? Pikiran Julian tergerak. Citra Dharma dihidupkan kembali pada saat ini. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pori-pori, dan energi pedang ini berkumpul untuk membentuk energi pedang putih. Energi pedang ini seperti kilat putih yang melayang di atas kepalanya. Dunia ini belum maju. Kekuatan energi pedang sangat kuat dan telah mempengaruhi ruang. Di bawah pengaruh energi pedang, beberapa retakan halus muncul di ruang sekitarnya. Dilihat dari kejauhan, rasanya agak tidak nyata. Begitu energi pedang Julian keluar, Jenderal Kerajaan Keiyuan merasakan bahayanya. Bahkan jika dia berada di alam kesengsaraan tahap kedua, dia masih merasa dalam bahaya. Jika Julian mengaktifkan energi pedangnya, dia akan terbunuh seketika. Pada saat ini, kepala Julian penuh dengan rambut hitam panjang dan dia sangat tampan. Dia memandang Jenderal Kerajaan Keiyuan dengan ketenangan dan kepercayaan diri di wajahnya. Beri kamu kesempatan lagi dan segera perintahkan penarikan. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Jangan mempertanyakan kekuatanku. Jika aku mengambil tindakan, kamu dan jutaan pasukanmu akan dihancurkan. Bukan karena Julian gila, tapi dia memiliki kekuatan. Jenderal Kerajaan Keiyuan memang ketakutan. Namun, ketika dia memikirkan identitasnya, dia merasa berani. Siapa Anda, Yang Mulia? Apakah Anda benar-benar ingin melawan Kerajaan Keiyuan saya? Wush! Yang meresponsnya adalah energi pedang yang terang. Energi pedang mengalir ke arahnya dan muncul di hadapannya dalam sekejap. Armor kuat di tubuhnya tidak dapat menahan energi pedang dan rusak. Klik! Dalam sekejap, armor di tubuhnya sepertinya rusak. Sebelum energi pedang menghantamnya, bekas luka muncul di tubuhnya. Dia ingin mundur, tetapi kekuatan energi pedang terlalu menakutkan. Dia merasa terkurung dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Jika dia bergerak dengan paksa, tubuhnya akan terkoyak oleh kekuatan energi pedang. Dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat banyak. Dia segera berkata, jangan, saya beri perintah, saya akan segera memerintahkan penarikan. Dengan kata-kata ini, Julian menarik energi pedangnya. Jenderal Kerajaan Keiyuan menghela nafas lega, mengulurkan tangannya untuk menyeka keringat di dahinya, menatap Julian, dan kemudian mengeluarkan perintah. Semua pasukan mundur. Suaranya terdengar.
Mengikuti perintahnya, para prajurit yang mengejar tentara wanita murni di bawah menghentikan pengejaran mereka dan mulai mundur. Melihat pemandangan ini, Julian pun menghela nafas lega. Menghentikan pertempuran dan menyelamatkan banyak nyawa adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Siapa kamu? Tahukah kamu bahwa kamu telah benar-benar menyinggung kerajaan Keiyuan kita? Ada makhluk abadi di negara kita. Jenderal kerajaan Keiyuan menatap Julian dan bertanya. Julian berkata dengan tenang, tidak masalah siapa saya. Saya akan segera kembali ke pengadilan dan tidak menyerang kerajaan wanita murni. Tentu saja, kerajaan Keiyuan dapat datang kepada saya untuk membalas dendam, asalkan memiliki kekuatan. Ya, itu pasti akan terjadi. Jenderal kerajaan Keiyuan pergi dengan ekspresi rendah. Saat tentara mundur, pertempuran di bawah juga terhenti sepenuhnya. Hanya pasukan kerajaan wanita murni yang kalah yang masih bertahan di sini. Hampir semua pasukan yang kalah ini terluka. Mereka semua duduk di tanah dan mulai menyembuhkan luka-luka mereka. Tubuh Julian jatuh dari langit dan muncul di ngarai besar. Ngarai itu penuh dengan mayat. Darah mengalir ke sungai. Bau darah menyebar dan menyengat. Julian melirik ke pegunungan di kejauhan. Dia ingat jenderal kerajaan wanita murni jatuh ke pegunungan ini. Tubuhnya bersinar dan muncul di tempat jenderal negeri wanita murni jatuh. Dia membuka kesadarannya dan menariknya keluar dari reruntuhan. Baju besi di tubuhnya robek seluruhnya, tubuhnya dipenuhi luka, dan darah memenuhi tubuhnya. Dia tidak sadarkan diri saat ini, tetapi dia masih bernafas. Jika kamu bertemu denganku, kamu akan beruntung. Jika kamu tidak bertemu denganku, kamu akan segera mati. Julian membaringkannya di atas batu dan bergumam pelan. Segera, dia mengeluarkan 81 jarum penentang surga, mengaktifkan energi sebenarnya, dan menanamkan Yuan sejati ke dalam 81 jarum penentang surga. Jarum perak menjadi lebih terang dan masih bergetar samar-samar. Julian dengan cepat menerapkan akupuntur, menggunakan 81 jarum untuk menyembuhkan jenderal kerajaan wanita murni. 81 jarum melawan langit memiliki asal-muasal yang hebat, mereka ditinggalkan oleh dewa leluhur di zaman kuno. Mereka memiliki kemampuan penyembuhan magis surga. Segera, akupuntur selesai. Luka di tubuh jenderal wanita murni pulih dengan cepat. Sekitar 10 menit berlalu sebelum dia sedikit terbangun. Yang menarik perhatianku adalah wajah yang asing. Kamu, siapa kamu? Dia bertanya, tapi suaranya lemah. Julian mencabut 81 jarum, duduk di atas batu, mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan menarik napas dalam-dalam. Ya, apakah kamu menyelamatkanku? Jenderal kerajaan wanita murni bertanya lagi. Julian sedang merokok, dengan ekspresi santai di wajahnya, dan berkata dengan tenang, ketika saya melewati tempat ini, saya benar-benar tidak tega melihat begitu banyak tentara tewas secara mengenaskan, jadi saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Bab 1287, Negara Terkutuklah. Julian benar-benar melewati tempat ini. Jika dia tidak kebetulan lewat di sini, pasukan kerajaan wanita murni akan hancur hari ini. Terima kasih. Jenderal perempuan polos itu berbicara. Dia ingin bangun, tetapi dia masih sangat lemah. Begitu dia bangun, ada rasa sakit yang parah di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan tangis kesakitan. Aku menyelamatkanmu, tapi cederamu masih serius dan belum pulih sepenuhnya, jadi ayo istirahat sebentar. Jenderal wanita utama itu mengangguk sedikit. Julian memandang prajurit wanita yang duduk di tanah beristirahat di kejauhan. Dia juga menjadi tertarik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mengapa semua prajurit di negara Anda adalah perempuan? Apakah tidak ada laki-laki di negara Anda? Mendengar ini, jenderal wanita utama juga tercengang. Dia menatap Julian dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kenapa, kamu tidak tahu tentang negeri gadis biasa? Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah berlatih di pegunungan. Saya belum pernah berkeliling dunia luar seperti ini. Saya tidak tahu banyak tentang situasi di dunia luar. Oh, itu dia. Jenderal perempuan berkata, negara perempuan kita telah dikutuk. Laki-laki tidak dapat bertahan hidup di negara kita. Selama laki-laki tinggal di negara kita selama sebulan, dia akan mati secara misterius. Sangat jahat. Julian tercengang. Manusia tidak bisa hidup. Ya. Jenderal perempuan itu mengangguk sedikit dan berkata, selalu ada perempuan di negara kita, tidak pernah ada laki-laki. Julian juga menjadi tertarik pada kerajaan wanita murni. Dia bertanya, Anda baru saja mengatakan bahwa kerajaan wanita murni dikutuk. Apa sebenarnya ini? Jenderal wanita menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak begitu jelas tentang ini. Ini adalah barang-barang yang sangat kuno, dan catatan tentang barang-barang ini disimpan di area terlarang istana. Hanya Yang Mulia Ratu yang memenuhi syarat untuk melihat mereka. Saya hanya tahu bahwa tidak pernah ada laki-laki di negara kita, mereka semua perempuan, dan begitu seorang laki-laki memasuki negara kita dan tinggal lebih dari sebulan, dia akan mati. Setelah mendengar ini, Julian menjadi semakin tertarik pada negeri wanita murni. Dia tidak percaya seseorang akan mati jika tinggal di negara wanita murni selama sebulan. Jenderal wanita itu beristirahat sebentar dan kemudian mendapatkan kembali kekuatannya. Dia bangkit dari tanah dengan susah payah dan memandangi tumpukan tulang di kejauhan dengan ekspresi mendesah.
Kali ini tentara kerajaan Keiyuan menyerang, tentara kita dikalahkan secara menyedihkan, mengakibatkan kematian tragis tentara yang tak terhitung jumlahnya. Kerajaan Keiyuan sangat ambisius, dan negara kita merupakan penghalang bagi penyatuan dunia kerajaan Keiyuan. Meskipun untuk sementara telah mundur pasukannya kali ini, kerajaan Keiyuan pasti tidak akan menghentikan pasukannya. Kerajaan Keiyuan adalah negara terkuat di dunia, dan negara kita mungkin dalam bahaya kehancuran. Dia sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi sepertinya juga sedang berbicara dengan Julian. Julian meliriknya dan berkata, saya sangat tertarik dengan sejarah negeri wanita murni. Biarkan saya kembali ke negeri wanita murni bersamamu. Jenderal wanita itu mengangguk dan berkata, ya, tapi dermawan kamu tidak bisa tinggal di negara kita terlalu lama, jika tidak, kamu akan dikutuk. Julian tersenyum, dia tidak mengambil hati sama sekali. Kemudian, jenderal perempuan mulai mengatur kembali angkatan bersenjata. Kali ini, dari 500.000 tentara, 400.000 dimusnahkan, dan sekarang masih tersisa 100.000. Dan 100.000 orang ini semuanya terluka. Jika Julian tidak muncul tepat waktu untuk menghentikan kerajaan Keiyuan, 500.000 pasukannya akan dimusnahkan sepenuhnya. Dia kembali ke rumah bersama sisa pasukannya. Saat ini, negara wanita murni, aula istana. Di depan aula utama, ada seorang wanita berdiri. Wanita itu mengenakan gaun emas dan mahkota burung phoenix. Dia sangat cantik, dengan temperamen yang luar biasa dan sosok yang luar biasa. Di belakangnya, banyak orang berdiri. Orang-orang ini semuanya wanita, dan mereka semua wanita cantik. Yang mulia ratu, pasukan kita menderita kekalahan telak. Tentara berkekuatan 500.000 orang menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang hanya tersisa sekitar 100.000 orang. Namun, tepat ketika tentara kerajaan Keiyuan hendak memusnahkan tentara kita, tiba-tiba mereka mundur. Berita baru saja datang dari garis depan bahwa sang jenderal tewas dalam pertempuran. Berita datang satu demi satu. Ratu tampak serius ketika mendengar berita itu. Segera, sebuah perintah dikeluarkan, instruksikan ketiga pasukan untuk mundur ke ibu kota kekaisaran dan mempertahankan ibu kota kekaisaran. Ya. Saat ini, sang jenderal kembali ke istana dengan 100.000 tentara yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Setengah bulan kemudian, jenderal perempuan kembali ke ibu kota kekaisaran. Ibu kota kekaisaran, istana kerajaan. Jenderal perempuan itu berlutut di tanah. Yang mulia ratu, bawahan Anda bersalah dan gagal menahan serangan tentara kerajaan Keiyuan. Di Ngarai Xiantian, tentara kita menderita kerugian besar. Dermawan inilah yang mengambil tindakan untuk menghentikan tentara kerajaan Keiyuan. Jika tidak, maka tentara kerajaan Keiyuan akan muncul saat ini. Di luar ibu kota kekaisaran. Julian berdiri di aula utama dan memandang pejabat sipil dan militer di aula utama. Ini semua adalah wanita. Dan mereka semua adalah wanita cantik. Wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk pemandangan indah, yang membuatnya terpesona. Mata ratu juga tertuju pada Julian. Dia merasakan bahwa auranya tidak terlalu kuat dan wilayahnya hanya alam dharma. Dia tidak bisa menahan cemberut dan bertanya, Jenderal, apakah menurut Anda dia menghentikan pasukan kerajaan Keiyuan? Ya. Jenderal perempuan itu berkata dengan hormat. Sang ratu mengerutkan kening dan berkata, dia berada di alam hukum tingkat pertama. Marsekal Agung Kerajaan Keiyuan telah mencapai alam kesengsaraan tahap kedua. Jika Anda mengatakan dia bisa menghentikannya, bagaimana dia bisa menghentikannya? Ini. Jenderal perempuan itu juga ragu-ragu. Dia terluka dan tidak sadarkan diri pada saat itu, dan dia tidak tahu persis apa yang terjadi. Pada saat ini, Julian berdiri dan berkata, Yang mulia ratu, alam seseorang tidak mewakili kekuatan. Sang ratu tidak banyak bicara, tetapi memerintahkan, ayo, bawa dermawanmu untuk beristirahat. Segera, beberapa pelayan cantik datang dan membawa Julian keluar dari aula istana. Julian tidak banyak bicara, berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, ratu mulai menanyai jenderal wanita tersebut, yang menceritakan semua yang dia ketahui, dan juga mengatakan bahwa Julian menyelamatkannya. Kemudian ratu memanggil beberapa prajurit. Melalui cerita para prajurit ini, dia tahu bahwa memang Julianlah yang memaksa jenderal kerajaan Keiyuan mundur. Setelah mengetahui hal ini, ratu menghela nafas lega. Berkat dia, jika tidak, negara kita akan berada dalam kesulitan. Mundur dari pengadilan. Ratu berdiri, berbalik dan pergi. Saat ini, Julian telah diatur untuk tinggal di istana. Ini adalah halaman mandiri dengan bunga dan tanaman ditanam di dalamnya, kicauan burung, dan wangi bunga. Dia duduk di halaman untuk beristirahat, merasakan udara di sekitarnya, dan bergumam pelan, tidak ada bedanya. Mengapa pria tidak bisa tinggal di kerajaan wanita murni? Tepat ketika dia ragu, sekelompok orang datang. Pemimpinnya adalah seorang wanita yang mengenakan gaun emas dan mahkota burung phoenix. Di belakangnya terdapat banyak wanita istana yang cantik. Kecantikan para wanita istana ini tidak kalah dengan miliknya, namun mereka tidak memiliki temperamen luhur dan anggun yang dimilikinya. Dermawan. Ratu datang dengan senyum menawan di wajah cantiknya. Dia memandang Julian, tubuhnya sedikit membungkuk dan berkata, terima kasih padamu kali ini, jika tidak negara kami akan hancur.
Kamu adalah dermawan negara kami, apa yang kamu mau? Katakan saja padaku, setelah aku membalas budimu, kamu akan pergi secepatnya, kalau tidak kamu akan dikutuk. Bab 1288, 7 Pembunuhan Bintang Surgawi. Setelah beberapa verifikasi, Julian memang menyelamatkan 100.000 tentara kerajaan wanita murni, dan juga menghentikan serangan kerajaan Keiyuan, untuk sementara menyelesaikan krisis di negara wanita murni. Di negeri wanita prima, kebaikan selalu terbalas. Julian menyelamatkan negara wanita murni, dan negara wanita murni ingin membalasnya. Namun, Ratu tidak ingin Julian tinggal di kerajaan wanita murni lebih lama lagi, karena jika dia terus tinggal, dia akan menderita akibat yang tidak diketahui, dia akan terkontaminasi oleh kutukan, dan dia akan mati, dan dia akan meninggal secara mendadak. Inilah yang tidak ingin dilihat Ratu. Ketika Ratu membicarakan topik ini, Julian juga menjadi tertarik dan tidak bisa tidak bertanya, Yang Mulia Ratu, tempat seperti apa negara wanita murni ini? Mengapa ada kutukan? Mengapa pria tidak bisa bertahan hidup di negara ini? Sang Ratu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang ini. Ini terjadi di zaman yang sangat kuno. Banyak hal telah hilang seiring berjalannya waktu. Berapa umurnya? Julian bertanya. Ratu menggelengkan kepalanya, saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Negara kita telah dihancurkan berkali-kali, dan banyak dokumen penting telah lama hilang. Beberapa dokumen yang ada sekarang semuanya ditinggalkan oleh orang-orang kuat negara kita di masa lalu, dan hanya berisi catatan tentang kutukan. Tidak banyak, yang ada hanya catatan di buku-buku kuno, yang semuanya berhubungan dengan pertempuran dalam sejarah. Sang Ratu berpikir sejenak dan tenggelam dalam ingatannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, planet tempat kita berada disebut Seven Kills Star. Namanya diambil dari nama orang yang sangat kuat. Orang yang sangat kuat ini adalah Seven Kills. Saya tidak tahu mengapa. Seven tiba-tiba menghilang, dan planet ini telah disegel. Makhluk di planet kita tidak bisa pergi, dan makhluk dari luar tidak bisa datang ke sini. Sang Ratu berbicara tentang kejadian masa lalu. Namun, ini adalah hal-hal yang terjadi di zaman yang sangat kuno, terlalu jauh dari zaman ini, dan dia tidak tahu banyak, itu saja. Dan negaraku, wanita murni, terletak di tengah-tengah Seven Kills Star. Disitulah segel dunia ini berada. Hal ini mengakibatkan kutukan dan manusia tidak dapat bertahan hidup di negara kita. Julian mendengarkan dengan cermat. Setelah mendengar ini, dia pun berpikir. Orang seperti apa 7 pembunuh itu? Dia mulai bertanya pada Zuzu di rumah abadi. Zuzu berpengetahuan luas, dan dia harus mengenal semua orang terkenal dan berkuasa di alam semesta. Namun, dia menelepon beberapa kali, tapi Zuzu tidak menjawab. Dia hanya bisa menanyakan roh dari rumah abadi. Senior Killing, tahukah kamu bahwa ada orang kuat dalam sejarah bernama Seven Kills? Belum pernah mendengarnya. Killing segera menjawab kata-kata Julian, dan dia berkata, saat itu, Kaisar Jinghong dan saya melakukan perjalanan ke seluruh alam semesta. Saya telah mendengar tentang hampir semua orang kuat yang sedikit terkenal di alam semesta, tetapi saya belum pernah mendengarnya mereka. Apa itu 7 pembunuh? Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, Seven ini sama sekali bukan orang yang terkenal dan berkuasa. Kedua, itu bukan orang kuat dari zaman kuno, mungkin dari zaman surga kuno, atau mungkin dari zaman kuno. Setelah mendengar ini, Julian memandang Ratu yang berdiri di samping. Ratu melihat Julian dalam keadaan linglung dan tidak mengganggunya. Julian menunjuk ke kursi di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, jangan terkekang, duduk dan ngobrol. Mendengar ini, Ratu tidak bisa menahan senyum. Dia tersenyum, dengan 2 lesung pipit di sudut mulutnya, sangat menawan dan manis. Ini wilayahnya, dan sekarang ada orang luar yang memintanya untuk bersantai. Dia berbalik dan menatap seorang pelayan di belakangnya. Seorang pelayan segera datang, mengambil sepotong kain kasa putih, dan meletakkannya di kursi di dekatnya. Julian bertanya, Yang Mulia Ratu, era manakah Seven Kills yang Anda bicarakan? Apakah itu era kuno, era surga kuno, atau era kuno? Sang Ratu tampak bingung. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Julian saat ini. Dia bertanya, apa maksudmu, zaman kuno apa, zaman surgawi kuno apa, zaman kuno apa? Kali ini giliran Julian yang bingung. Apakah ada beku saat ini yang tidak mengetahui perbedaan antara era sejarah? Dia berpikir sejenak dan bertanya, kalau begitu ceritakan padaku tentang Seven dan dunia ini. Sang Ratu berkata, sudah kubilang padamu bahwa karena sejarah yang panjang, banyak hal telah hilang. Ada begitu banyak hal tentang 7 pembunuh dan dunia ini, dan ini semua adalah legenda, semuanya kuat dari generasi yang lebih tua. Dulu diturunkan dari mulut ke mulut, tapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, karena tidak ada catatan tentang 7 pembunuhan dan dunia ini di semua dokumen yang ada saat ini. Itu saja. Julian menyentuh dagunya. Setelah lama dikerjakan, ternyata ada beberapa legenda. Apa yang disebut legenda mungkin tidak benar. Dermawan saya, Anda menyelamatkan negara kami. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja. Selama negara kami bisa menyediakannya, saya akan memuaskan Anda. Julian berhenti sebentar dan berkata, saya menyelamatkan negara wanita murni bukan untuk imbalan apapun.
Saya kebetulan bertemu dengannya saat lewat. Namun, saya sebenarnya punya satu permintaan. Katakan, Ratu memandang Julian. Julian berkata, jika Anda bisa, gunakan kecerdasan negeri wanita murni untuk membantu saya mencari tahu tentang dua orang. Oke, tidak masalah. Setelah itu, Julian menggambar potret Kay dan Gary dan memberikannya kepada Ratu, meminta Ratu mengirim orang untuk menyalinnya dan mencarinya sesegera mungkin. Ngomong-ngomong, apakah kamu manusia? Julian tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, ada apa? Ratu memandang Julian dengan ekspresi aneh di wajahnya. Julian bertanya, lalu apakah ada segel di tubuhmu sekarang? Segel? Segel apa? Sang Ratu tampak bingung. Mendengar ini, Julian juga kaget. Dia hanya merasa tempat ini berbeda, orang-orang di sini tidak selaras dengan alam semesta, dan sepertinya tidak memahami alam semesta, maka dia bertanya dengan santai. Pertanyaan ini sungguh membuat perbedaan. Ini adalah akhir dari umat manusia. Ada segel surgawi di dalam tubuh manusia yang mencegah umat manusia untuk menerobos. Julian bertanya dengan jujur. Sang Ratu mengatupkan bibirnya dan tersenyum dan berkata, sahabatku, kamu benar-benar pandai bercanda. Aku belum pernah mendengar tentang segel. Aku dapat memberitahumu dengan jelas sekarang bahwa aku adalah manusia dan aku tidak memiliki segel yang kamu disebutkan dalam tubuhku. Ini. Julian tampak kaget. Di era kiamat, seluruh manusia di alam semesta akan memiliki segel di tubuhnya. Karena seluruh alam semesta berada di bawah kendali surga. Selama Anda berada di alam semesta ini, Anda tidak bisa lepas dari sanksi surga. Selama mereka masih manusia di alam semesta ini, mereka akan memiliki segel surga di tubuhnya, tapi kenapa tidak ada segel di tubuh manusia Seven Kill Star? Benarkah tidak? Julian tampak tidak percaya. Sang Ratu berkata dengan serius, benar-benar tidak. Julian menarik napas dalam-dalam. Ini sungguh tempat yang aneh dan ajaib. Saat pertama kali tiba di dunia ini, Zuzu berkata bahwa menurut akal sehat, dia tidak akan muncul di sini, tapi sekarang setelah dia muncul, Zuzu berkata bahwa seharusnya ada orang kuat yang diam-diam ikut campur. Siapa orang kuat yang dibicarakan Zuzu? Julian berpikir. Bab 1289, menikah. Semua ini sungguh luar biasa. Tempat macam apa ini? Kenapa dia muncul di sini? Dermawan saya, Anda telah memasuki negara kami selama setengah bulan. Demi keselamatan Anda harus pergi secepatnya. Jika Anda tidak pergi, Anda akan benar-benar mati. Ratu berkata dengan tulus. Oke. Julian berhenti sebentar dan berkata, saya merasa sangat baik sekarang, dan saya tidak percaya pada kutukan atau hal-hal yang tidak diketahui. Mengapa? Julian bersikeras akan hal ini, dan Ratu tidak melakukan apapun. Sesuatu seperti itu, dia terlalu sering melihatnya. Banyak pria di planet ini yang tidak percaya pada kutukan kerajaan wanita murni, jadi mereka datang ke sini untuk mencobanya, namun hasil akhirnya adalah kematian. Julian tersenyum dan berkata, Yang Mulia Ratu, Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Selama saya merasa sedikit tidak nyaman, saya akan pergi secepat mungkin. Dengan kata-kata Julian, Ratu merasa lega. Julian untuk sementara tinggal di istana kerajaan wanita murni, menunggu Ratu mengirim seseorang untuk menanyakan tentang Kay dan Gary. Saat ini, Kerajaan Kaiyuan. Kerajaan Kaiyuan adalah negara terkuat di Seven Kill Star. Ini adalah eksistensi tingkat penguasa dan menempati lebih dari setengah wilayah Seven Kill Star. Negara ini kaya akan sumber daya, kuat dan ambisius. Jika Kerajaan Kaiyuan ingin menyatukan dunia, ia harus pergi ke selatan dan menghancurkan negara setingkat hegemon lainnya. Dan negara wanita murni adalah satu-satunya cara untuk pergi. Hanya dengan menghancurkan negara wanita murni kita dapat terus bergerak ke selatan dan menyatukan seluruh dunia. Aula utama Istana Kerajaan Kaiyuan. Aula utama megah dan mewah. Di depan aula, duduk seorang pria parubaya. Dia sedikit gemuk, berusia sekitar 150 tahun, dan kulitnya agak gelap, tetapi dia memiliki aura yang tak tertandingi. Dia adalah Kaisar Kerajaan Kaiyuan saat ini. Namanya Kitan, dan dia dikenal sebagai Kaiyuan II. Di aula utama, ratusan pejabat sipil dan militer berkumpul. Saat ini, Sang Jenderal sedang melaporkan pertempuran di Ngarai Xiantian. Retakan. Setelah mendengarkan laporan Sang Jenderal, Kaiyuan II membanting tangannya ke atas meja dan berkata dengan marah, Waji, kamu memiliki kesempatan bagus untuk menarik pasukanmu. Jenderal Waji segera berlutut di tanah. Yang Mulia, bukannya saya ingin mundur, tapi orang itu terlalu kuat. Saya sama sekali bukan tandingannya. Jika saya terus mengejarnya, saya tidak hanya akan mati, bahkan jutaan tentara pun akan mati. Yang Mulia, tenanglah. Seorang lelaki tua berjubah tau dan memegang kocokan lalat di tangannya berdiri, membungkuk sedikit dan berkata, sepertinya wanita primadona itu belum menguras semangat nasionalnya. Menteri Lama menyarankan agar dia memulihkan diri untuk sementara waktu. Mustahil. Kitan berkata dengan marah, kita harus merebut kerajaan Sunu secepat mungkin untuk mempersiapkan pasukan kita pergi ke selatan dan menyapu seluruh dunia. Tuan Nasional, kali ini Anda akan memimpin pasukan secara pribadi. Saya ingin melihat siapa yang berani melawan kerajaan Kaiyuanku.
Petik 2. Ya, aku menurut. Tuan Kekaisaran tidak berani membangkang. Kerajaan wanita murni juga mengatur mata-mata di kerajaan Keiyuan. Ketika Kaisar Kerajaan Keiyuan memerintahkan penasihat nasional untuk secara pribadi memimpin pasukan untuk menyerang kerajaan wanita murni mengetahuinya. Saat ini, aula utama istana kerajaan wanita murni. Ratu khawatir. Teman-teman terkasih, Keiyuan bertekad untuk menghancurkan wanita murni. Kali ini, penasihat kekaisaran secara pribadi memimpin pasukan ke ekspedisi. Penasihat kekaisaran kerajaan Keiyuan adalah pria yang sangat kuat. Apa yang harus kita lakukan? Sang ratu melihat banyak keindahan di bawah dan menghela nafas dalam-dalam. Di bawah, beberapa petugas wanita terdiam. Yang mulia, mohon menyerah. Seorang wanita berdiri dan berkata, kekuatan militer kerajaan Keiyuan beberapa kali lipat dari negara kita. Jika kita terus berperang, negara kita akan hancur. Menyerah lebih baik daripada menghancurkan negara kita. Mustahil. Ratu berkata dengan dingin, kerajaan wanita murni kami telah diwarisi selamanya, dan kerajaan Keiyuannya baru lahir beberapa tahun yang lalu. Bahkan jika negaranya hancur, kami tidak akan pernah menyerah. Laporan. Seorang prajurit wanita masuk dan berlutut di tanah. Ratu berkata, katakan. Prajurit wanita itu berkata, Yang mulia, utusan dari kerajaan 10.000 pedang telah tiba. Wajah Ratu tiba-tiba bersinar karena kegembiraan, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, tolong. Kerajaan 10.000 pedang adalah negara kuat lainnya di Seven Kills Star, dan kekuatannya lebih rendah daripada kerajaan Keiyuan. Saya ingin mengundang utusan dari kerajaan 10.000 pedang. Tak lama kemudian, seorang wanita masuk ke aula istana. Dia mengenakan gaun putih, dia sangat cantik, dengan arogansi di wajahnya yang cantik. Dia muncul di aula utama dan bertemu dengan ratu. Dia tidak berlutut atau membungkuk. Sebaliknya, dia berkata dengan arogan, Melvin, saya mewakili kerajaan 10.000 pedang. Saya bertemu dengan utusan kerajaan 10.000 pedang dan saya tidak bertemu dengan utusan kerajaan 10.000 pedang. Jangan pergi ke aula untuk menyambutnya. Sang ratu tersenyum tipis dan tidak menanggapinya. Sebaliknya, dia memerintahkan, beri aku tempat duduk. Tak lama kemudian, seseorang membawa kursi. Utusan dari kerajaan 10.000 pedang duduk dan menyilangkan kaki. Ratu tersenyum dan bertanya, saya ingin tahu apa yang dilakukan utusan itu ketika dia datang ke negara kita. Utusan itu tersenyum menghina dan berkata, Melvin, saya di sini atas nama Yang Mulia. Yang Mulia mengetahui bahwa tentara kerajaan Keiyuan menyerang kerajaan wanita murni beberapa waktu lalu, dan juga mengetahui bahwa tentara kerajaan Keiyuan akan menyerang lagi. Yang Mulia telah mengatakan bahwa selama Anda menikah dengan kerajaan Wanren, Yang Mulia akan mengirimkan pasukan besar untuk menjaga langit dan membantu kerajaan wanita murni dalam melawan tentara kerajaan Keiyuan. Utusan itu menjelaskan maksudnya. Senyuman di wajah ratu membeku. Kawin. Benar-benar mustahil. Wanita manapun di kerajaan Sunu dapat menikah dengan pria dari negara lain, tetapi tidak dengan ratu. Ini adalah aturan negara Sunu. Kerajaan wanita murni juga menikah dengan pria dari seluruh dunia. Begitu seorang anak perempuan lahir, dia akan dikirim ke kerajaan wanita murni, yang menjamin kerajaan wanita murni akan diwariskan selamanya. Ratu berkata dengan tenang, kembalilah dan beritahu Yang Mulia Wanren bahwa meskipun negara wanita murni dihancurkan, saya tidak akan pernah menikah. Silakan kembali. Melvin mengeluarkan perintah penggusuran. Kamu akan setuju. Cepat atau lambat, kamu akan setuju. Utusan itu tidak tinggal lama, berbalik dan pergi. Semua pejabat sipil dan militer di aula utama saling memandang dengan tatapan kosong, dan tidak ada yang berbicara. Melvin juga mulai berpikir. Untuk sesaat, aula menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, seorang menteri berdiri dan berkata, Yang Mulia Ratu, ini adalah kesempatan. Kerajaan 10.000 pisau sangat kuat. Jika ada perlindungan dari kerajaan 10.000 pisau, maka ada harapan bagi negara kita. Mundur dari pengadilan. Melvin berdiri, melambaikan lengan bajunya, berbalik dan pergi. Saat ini, Julian tinggal di istana. Karena dia adalah dermawan kerajaan wanita murni, dia bisa berjalan bebas di istana dan berkeliling kota. Ia sangat penasaran dengan kutukan kerajaan wanita murni. Kutukan macam apa yang bisa membuat pria mati dan meninggalkan wanita dengan selamat. Dia berkunjung selama beberapa hari, tetapi dia tidak mendapatkan kabar yang diinginkannya. Hal ini membuatnya sangat tertekan. Pintu masuk istana kerajaan. Julian masuk dengan sebatang rokok di mulutnya. Para penjaga di pintu masuk istana berlutut dengan sadar ketika mereka melihat Julian. Saat ini, Julian sudah terbiasa dengan semua ini, dan dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia memasuki istana dengan santai, dan ketika dia datang, dia melihat semua pejabat sipil dan militer keluar. Para pejabat ini semuanya perempuan, dan mereka semua cantik. Para wanita ini memandang Julian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjuk. Kenapa dia belum pergi? Kamu mau mati? Set, kecilkan suaramu, dia adalah dermawan negeri wanita murni. Para pejabat ini secara sadar menghindari Julian. Dermawan. Sebuah suara datang.
Julian menoleh ketika dia mendengar suara itu dan menemukan bahwa orang yang berbicara adalah jenderal yang telah dia selamatkan sebelumnya. Dia memandang sang jenderal dan sedikit mengangguk, iya. Bab 1290, terkait dengan kutukan. Julian adalah penyelamat negara wanita murni dan penyelamat jenderal wanita. Jenderal wanita itu datang, memandang Julian yang memasang ekspresi santai di wajahnya, dan bertanya dengan sedikit khawatir, "Dermawan saya, mengapa Anda belum pergi?" Dalam perjalanan pulang, lebih dari 10 hari telah berlalu. Setelah tiba di ibu kota kekaisaran, kami tinggal beberapa hari lagi. Bagaimanapun, sudah hampir 20 hari sejak Julian memasuki kerajaan wanita murni. Jika dia tidak pergi, dia akan menderita akibat yang tidak diketahui dan dikutuk. Julian tampak acuh tak acuh dan bertanya sambil tersenyum, apakah benar ada kutukan di kerajaan wanita murni? Jenderal wanita itu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, ya, itu benar. Banyak pria yang tidak percaya bahwa ada kutukan di negara wanita murni, dan mereka semua datang untuk tinggal di negara wanita murni. Namun akibatnya mereka semua menderita kutukan. Dan semuanya menghadapi keadaan yang tidak diketahui. Semuanya mati. Dia mengingatkan, jika tidak ada yang serius dengan dermawan saya, Anda harus pergi secepatnya. Julian sangat tertarik pada kutukan, tetapi dia benar-benar tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang kerajaan wanita murni. Dia bertanya, ketika kutukan itu datang, apakah ada yang tidak biasa? Jenderal wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Sebelum kutukan semua pria datang, tidak ada yang abnormal. Mereka semua mati mendadak. Oke, aku mengerti. Julian mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal kepada jenderal wanita itu. Setelah itu, dia memasuki istana, pergi ke halaman belakang istana, dan pergi ke halaman yang diatur untuknya. Dia duduk di halaman dan mulai berkomunikasi dengan roh senjata di rumah abadi. Dia menceritakan kisah tentang kutukan kerajaan wanita murni, dan kemudian bertanya, roh senjata senior, apakah memang ada tempat yang begitu aneh di alam semesta? Tuan. Killing menjawab, alam semesta ini luas dan tidak terbatas, apapun yang terjadi, itu tidak akan aneh. Ngomong-ngomong soal kutukan, aku memikirkan kutukan. Kalau tebakanku benar, kutukan di sini ada hubungannya dengan kutukan iblis. Apa, hubungannya dengan kutukan iblis? Killing menjelaskan, teknik kutukan bukan dari klan iblis. Itu hanya teknik kutukan tidak lengkap yang diperoleh klan iblis yang kuat. Teknik kutukan tersebar di antara beberapa orang kuat di klan iblis. Di zaman kuno, setelah orang kuat tertentu di dunia iblis memperoleh versi teknik kutukan yang tidak lengkap, dia pernah mengundang orang kuat di dunia iblis untuk mempelajarinya bersama. Oleh karena itu, banyak orang kuat di dunia iblis tahu lebih banyak atau kurang beberapa teknik kutukan, dan orang-orang kuat ini mengajarkannya kepada murid-murid mereka. Akibatnya, kutukan itu menyebar semakin luas. Kekuatan kutukan sangat kuat. Ini adalah rahasia yang tak tertandingi. Kutukan yang beredar di dunia luar saat ini semuanya tidak lengkap. Kutukan yang sebenarnya telah hilang di zaman kuno. Mendengar ini, Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, lalu mengapa Anda mengatakan kutukan di sini terkait dengan teknik kutukan? Untuk sesaat, roh senjata itu tidak berbicara. Sekitar 1 menit berlalu sebelum dia berkata, intuisi. Dan, Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dan apa? Killing berkata, saat itu, saya mengikuti Kaisar Jinghong, yang melakukan perjalanan ke seluruh alam semesta. Di beberapa reruntuhan di suatu tempat, saya menemukan beberapa barang sisa dari zaman kuno, dan mendapatkan beberapa informasi dari barang-barang ini. Informasi apa? Killing berkata, pada zaman kuno, ada 7 alam di alam semesta. 7 alam ini mewakili planet terkuat. Namun, di zaman kuno, masih banyak dunia yang sebanding dengan 7 alam. Suatu ketika, ada yang tak terkalahkan pendekar pedang. Seorang pria kuat, dengan 1 pedang dan 1 orang, meminta bantuan dunia. Pada akhirnya, negosiasi gagal, dan dunia kehilangan 1 dimensi. Dari beberapa informasi yang digali, saya mengetahui bahwa dunia ini dihancurkan oleh serangan pedang. Namun, ketika dunia akan hancur total, orang yang kuat mengambil tindakan, yaitu seseorang dengan teknik pemblokiran yang lengkap, menggunakan kekuatan yang tak terkalahkan. Kutukan itu menyegel dunia dan menyelamatkan dunia. Meskipun dunia telah diselamatkan, karena disegel oleh kutukan, orang-orang kuat dari dunia luar tidak dapat melewati segel tersebut dan muncul di dunia ini. Saat itu, setelah Kaisar Jinghong mengetahui informasi yang tidak lengkap, dia juga mencari dunia tersegel di alam semesta, tetapi setelah mencari di seluruh alam semesta, dia tidak dapat menemukan dunia ini tersegel oleh kutukan yang sebenarnya. Situasi di sini sangat mirip dengan apa yang diketahui Kaisar Jinghong. Oleh karena itu, saya menduga dunia ini telah ada sejak zaman kuno, dan segel di luar dunia ini disegel oleh kutukan yang sebenarnya. Julian mendengarkan dengan seksama. Julian juga membicarakan banyak hal di zaman kuno. Orang kuat tak tertandingi yang bisa menghancurkan seluruh dunia dengan 1 pedang adalah orang yang menciptakan ilmu pedang tertinggi. Ilmu pedang yang dia pelajari semuanya berasal dari orang kuat ini. Namun, ilmu pedang yang dia kuasai hanya permukaannya saja. Julian berpikir sejenak dan bertanya, kalau begitu katakan padaku, jika aku terus tinggal di sini, apakah aku benar-benar akan mati?
Qiling berkata, jika semua orang datang ke sini, mereka akan menghadapi hal-hal yang tidak diketahui, menderita kutukan, dan mati secara aneh, maka saya menyarankan Anda untuk pergi sesegera mungkin, karena Anda juga akan mati. Ini bukan permainan anak-anak, dunia ini adalah jauh dari sesederhana yang Anda pikirkan. Qiling juga membujuk Julian untuk pergi. Karena kutukannya terlalu mengerikan. Jika tempat ini benar-benar terkait dengan teknik kutukan lengkap, apalagi Julian, bahkan jika Kaisar datang sendiri, dia akan dikutuk, menghadapi keadaan yang tidak diketahui, dan mati secara tak terduga. Ketika Qiling mengatakan ini, Julian sangat ketakutan. Menghitung waktu, sudah 20 hari sejak dia memasuki kerajaan wanita murni. Menurut konvensi, setelah mendekati 30 hari, kutukan akan datang. Namun, negara wanita murni sangat besar, dan dia membutuhkan waktu hampir 10 hari untuk benar-benar meninggalkan negara wanita murni jika dia berusaha sekuat tenaga. Dalam hal ini, sebaiknya aku pergi secepat mungkin. Julian bergumam pelan. Awalnya, dia tidak terlalu percaya pada kutukan, tapi bahkan roh senjata pun mengatakan demikian, jadi lebih baik tidak kehilangan nyawanya karena penasaran. Sebelum berangkat, saya harus pergi menyapa Ratu dan menanyakan keberadaan Kay dan Gary. Kemudian, dia meninggalkan halaman dan berjalan menuju area kantor Ratu. Daerah tempat Ratu Melvin bekerja disebut Istana Musim Panas. Begitu Julian tiba di pintu masuk Istana Musim Panas, dia mendengar suara-suara datang dari dalam. Yang mulia, sekarang hanya ada dua cara. Yang pertama adalah menyerah kepada kerajaan Kaiyuan, dan yang lainnya adalah menikah dengan kerajaan Wanren. Yang mulia akan menikah dengan Kaisar Kerajaan Wanren. Hanya dengan menyatukan kedua negara kita dapat menyelamatkan kerajaan Sunu. Tidak perlu membujukku, aku tidak akan mempertimbangkan salah satu dari dua jalan ini. Yang mulia, pikirkan dua kali. Anda tidak bisa mengorbankan seluruh negara hanya karena Anda. Beberapa menteri penting membujuk Ratu. Ratu juga putus asa. Boom, boom, boom. Ketika Julian mendengar ini, dia juga mengetuk pintu. Segera, seorang pelayan istana keluar untuk membuka pintu. Ketika dia melihat itu adalah Julian, dia berteriak dengan hormat, "Dermawan saya." Julian berkata, "Saya ingin bertemu Ratu." "Dermawanku, maafkan aku, Ratu sedang mendiskusikan hal-hal penting, mohon tunggu sebentar." Julian tidak terburu-buru dan menunggu dengan sabar di luar aula. Penantian ini berlangsung lebih dari 1 jam. Setelah lebih dari 1 jam, beberapa menteri pergi, lalu pelayan istana datang dan membawa Julian ke aula utama. Di depan aula, duduk seorang wanita mengenakan gaun biru. Saat ini, dia sedang mengusap pelipisnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Bersambung.